Assalamualaikum, Bu Lida. Waalaikumsalam, Pak Ali. Mohon maaf ganggu ya. Apa, Pak? Sambil ngobrol-ngobrol. Boleh. Ini kan saya dengar-dengar Ibu mau melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul. Iya. Kapan itu Bu? Kira-kira? Insya Allah besok saya akan melakukan coaching, Pak. Boleh saya nawarin bantuan Bu? Sangat boleh dengan senang hati. Iya. Eh, jadi kira-kira apa yang mau dicapai Bu? Kompetensi ya, Pak ya, yang ingin Kompetensi. saya kembangkan. Iya, insya Allah saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, Pak. Yang pertama, present, kehadiran kamu. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Oke. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot untuk si coaching. Jadi ketiga-tiganya Ibu ya, konsentrasinya ke kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya, betul, Pak. Oke. Terus kira-kira menurut Ibu nih, bagian mana yang kira-kira yang perlu saya amati? Yang khusus ya, Pak. Ya. Yang spesifik satu, mohon untuk yang memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mungkin satu itu. Lebih ke pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Terakhir Bu, satu, apa harapan Ibu dari nanti capaian observasi? Harapannya nanti saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi coach saya sesuai dengan alur Tirta. Gitu, Pak. Oke, kita tunggu besok Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus. Silahkan duduk. Yang bisa dibantu. Gini Bu, Iya. saya mau mengganggu. Kira-kira Ibu Anida ada waktu nggak pagi hari ini? Insya Allah ada, Pak Agus. Kita masih punya waktu 10-15 menit ini. Oh, iya. Gini Bu, saya ingin bercerita tentang kondisi saya yang ada permasalahan sedikit mengenai pembelajaran. Bagaimana, Pak Agus? Apa yang ingin kita bahas nih? Ini mengenai kejadian siswa Bu yang sering membuli dan berkata-kata kasar di dalam kelas. Iya, tentang siswa yang sering membuli dan berkata-kata kasar. Iya, itu sering terjadi di kelas ya, Pak Agus? Iya Bu. Iya. Nanti nih kira-kira Pak Agus, ketika kita selesai membahas atau bercakap-cakap, apa yang ingin kita capai nih, Pak, dari percakapan kita? Mungkin dari setelah kita berdiskusi, saya pengennya itu siswa nanti sudah tidak lagi melakukan bullying, kemudian tidak lagi berkata-kata kotor kepada temannya, dan juga dapat mengatasi masalah-masalah kenakalan anak-anak. Oke, semoga bisa kita capai nanti ya, Pak. Baik, Pak Agus bisa diceritakan mungkin bagaimana kondisi atau situasi ketika anak melakukan bullying itu, Pak? Anak-anak itu misalkan saat istirahat, kemudian saat dia di dalam kelas juga sangat sering melakukan kata-kata kasar, kemudian saling mengejek-ejek, ujung-ujungnya dia saling bertengkar seperti itu. Jadi awalnya saling mengejek ya, Pak. Iya. Biasanya ngata-ngatain orang tua, yang sering ya, Pak, Iya, anak-anak iya, itu. seperti itu. Iya, iya, benar. Nah, yang sudah Pak Agus lakukan atau tindakan yang sudah Pak Agus lakukan kira-kira seperti apa, Pak? Selama ini yang sudah saya lakukan ini hanya sekedar menegur siswa Bu, yang iya. saya yang mengucapkan kata kasar seperti itu, hanya sekedar saya tegur, kemudian ya semacam itu Bu. Iya, iya. Jadi sebenarnya sudah memberikan teguran ya, Pak? Iya. Nah, kalau kita hitung skala nih, Pak, 1 sampai dengan 10, kira-kira tindakan Pak Agus itu sudah di skala berapa, Pak? Menurut saya masih kurang maksimal, perkiraan sekitar 4 atau 3 Bu, karena kurang maksimal. Karena masih diulang-ulang oleh siswa dari hari ke hari seperti itu. Iya, ini masih di skala 4 lah, Pak ya? Iya. Kemudian selain teguran tadi, Pak, ada tidak kemungkinan lain atau cara lain yang bisa diusahakan oleh Pak Agus? Saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas bersama siswa yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian ada beberapa langkah yang ingin
saya lakukan dalam membentuk kesepakatan kelas itu. Yang pertama, siswa akan saya minta untuk memikirkan dan keinginan dan impian cita-citanya selama di sekolah. Kemudian saya juga meminta siswa untuk menuliskan hal apa saja yang mereka pikirkan dan dia inginkan dalam sekolah. Jadi selain memikirkan juga menuliskan. Kemudian anak-anak juga akan saya minta menyebutkan dan menuliskan hal-hal yang kurang baik yang mereka sering lakukan di sekolah itu tanpa sadar dia ucapkan itu, kita minta untuk dia menulis. Nah, setelah itu saya dan siswa mengajak bersama, kita membuat komitmen bersama agar siswa selalu melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga kita bentuk sebuah kesepakatan kelas bersama seperti itu. Iya, luar biasa Pak, ide bagus yang tadi disampaikan, bahwa tindakan yang selanjutnya mungkin bisa direncanakan yaitu membuat kesepakatan, kemudian siswa bisa menuliskan hal-hal yang kurang baik, kemudian bisa merefleksi dan membuat komitmen bersama, gitu ya Pak Agus? Iya. Kemudian kalau dari yang Pak Agus ceritakan tadi, ada tidak hal-hal yang mungkin menghambat atau gangguan yang masih bisa terjadi Pak? Saya kira kalau gangguan hal itu pasti ada tantangan seperti itu, tapi saya akan selalu berkomitmen untuk menjaga dan menjadi teladan yang baik, untuk selalu berkata-kata yang baik dan selalu menjalankan apa yang jadi kesepakatan bersama dengan pihak. Komitmen bersama itu terus dijaga ya Pak Gus ya. Iya. Kalau dari teman tadi, ada tidak Pak orang atau sesuatu yang bisa untuk menjaga stabilitas komitmen Bapak tersebut? Sebenarnya semuanya kita akan mengajak untuk mewujudkan komitmen tersebut. Saya akan melibatkan guru BK, kemudian wali kelas dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk saling mengingatkan dan juga berusaha untuk menjadi teladan yang baik dalam sekolah. Seperti itu. Jadi mengajak semua stakeholder yang ada ya Pak ya, memaksimalkan usaha. Baik, semoga rencana yang sudah kita bicarakan ini bisa berjalan dengan baik dan orang-orang yang tadi diminta untuk membantu begitu ya Pak bisa bekerja sama. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Agus? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Agida yang saya rasakan, saya sangat senang. Kemudian beban pikiran, perasaan saya menjadi lebih tenang, lebih lega. Dan juga menemukan solusi. Semoga solusi yang akan saya terapkan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Bu Lida atas waktunya. Sama-sama Pak Agus, terima kasih juga sudah mau berbagi. Semoga lebih baik lagi anak-anak nanti ke depannya ya Pak. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Bu Nida sendiri tentang menilai performa, ya, performa itu sendiri tentang kompetensi yang tadi. Kalau saya menilai diri saya sendiri sepertinya belum terlalu maksimal Pak ketika saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada yang masih kurang ternyata. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya tadi masih ada yang kurang bertanya tentang indikator keberhasilan nih Pak. Belum tersampaikan sama coach saya. Jadi indikatornya belum ada. Gitu. Kurang standar ya. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Boleh Pak, mau silakan. Sekali lagi mohon maaf kalaupun tidak berkenan. Jadi dari awal saya lihat Ibu Nida sudah mulai alurnya, tujuan sudah, identifikasi tadi sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana supaya coachnya tadi mengungkapkan permasalahannya, kemudian rencana aksi sudah, kemudian tanggung jawab sudah. Namun ada satu Bu yang menurut saya, ini menurut saya Iya Pak. ada yang refleksi ya, refleksi tadi sepertinya belum tampak sih. Ini kalau menurut saya. Iya Pak. Ini gimana menurut Ibu sendiri nih? Iya, setuju saya Pak. Mungkin tadi juga salah satunya kurang yang refleksi ya Pak. Jadi belum menyampaikan apa yang di akhirnya ya Pak. Ya. Iya.
Ikan masih rencana tadi ya. Mm-mm. Berarti refleksi. Ada tindak lanjut tadi ya. Saya lihat kita tadi ada tindak lanjut. Kemudian kira-kira dalam performa yang selanjutnya nih, mau yang seperti apa Ibu inginkan? Kalaupun hari ini sudah seperti ini, performa yang bagaimana yang mungkin yang akan dicapai oleh Ibu? Yang masih ditingkatkan yang pertama tentang mendengarkan aktif ya Pak, berkomunikasi aktif. Mungkin Ya. antara saya dengan coach tadi masih terlalu kaku begitu, Iya. jadi ya kurang mengalir, mungkin tirtanya masih agak seret nih Pak, jadi mungkin lebih kedepannya bisa diperbaiki alur tirtanya, kemudian rasanya ketika mendengarkan juga harus diperbaiki, serta yang satu lagi tadi di pertanyaan yang berbobot harus ditambahkan yang kurang begitu Pak. Baik, sepertinya sudah cukup dan sekali lagi saya lihat cukup bagus prosesnya Pak Ci. Insyaallah ya dengan tahap-tahapan Ibu Nida sendiri untuk bisa lebih meningkatkan proses ini sesuai harapan, dan nanti Coach Ci juga bisa dibantu permasalahannya berkat bantuan Ibu. Dan terima kasih Bu atas waktunya untuk saya hadir di tengah-tengah Ibu. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih sudah diarahkan, sudah diobservasi begitu, sehingga saya bisa tahu apa kekurangan dan apa yang bisa ditingkatkan. Mohon diri Bu. Ya. Monggo Pak, silakan. Terima kasih.